selamat siang teman-teman otomotif TV, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia setelah menonton video ini. Kali ini saya lagi bersama Honda PCX 160 versi 2023. Jadi kalau kalian mau beli PCX 160 di tahun 2023, ini pilihan warnanya teman-teman. Kita sekarang udah bersama 3 warna di sini dan ini dari 2 varian ya. Yang dua adalah varian ABS dan yang ini adalah varian CBS-nya. Dan semuanya punya warna-warna baru yang berbeda kalau dibandingin sama versi 2022. Selain itu juga ada beberapa detail yang baru juga. Nah, kita sama-sama lihat teman-teman, sama-sama kita lihat, sama-sama kita detailin apa aja yang baru dari PCX 160 ini. Kalau soal harganya dijual 32,1 juta untuk tipe yang CBS, sedangkan yang ABS-nya dijual 35,6 juta. Nah, enaknya dari mana dulu ya? Kok saya lebih suka dari yang CBS deh. Kenapa CBS? Karena lebih murah. Ini versi yang paling laris teman-teman. Lebih laris daripada yang versi ABS. Ya wajar lah ya. Ada beda sekitar 3 jutaan kan. Pasti orang-orang akan lari ke CBS-nya. Oke, yuk kita mulai dari yang ini teman-teman. Nah teman-teman, kalau yang warna CBS ini sebenarnya ada 4 warna. Dan kabar gembiranya adalah dari 4 warna itu, yang 3 itu warna glossy teman-teman. Bukan warna doff. Nah, cocok banget buat kalian yang nggak terlalu suka warna-warna doff ya, karena di komentar tuh kemarin saya baca-baca banyak yang mengeluhkan gitu kalau warna doff tuh katanya gampang kotor, kalau kena minyak, kena tangan tuh gampang nyeplak gitu kan, bersihnya susah gitu kan. Nah, ini cocok banget buat kalian yang kepengen warna glossy. Warna glossy-nya sekarang tuh ada warna merah glossy, ada putih glossy dan hitam glossy kayak gini. Yang warna doff cuma satu, yang doff itu namanya Royal Matte Blue. Nah, Royal Matte Blue itu keren teman-teman, sebenarnya ya keren. Cuma sayang si motornya di sini nggak ada ya. Jadi warna biru doff-nya itu lebih muda daripada yang ABS. Atasnya biru semua, tapi di bagian bawah ya, di bagian leg shield-nya itu buat pijakan kaki ke bawah itu semua warnanya hitam. Jadi kombinasi biru sama hitam keren banget sih. Mewahnya, elegannya dapet, tapi secara sisi sportinya, sangarnya, gagahnya juga masih tetap kerasa dari penggunaan warna hitam di bagian kolongnya. Nah, sekarang kita fokus sama yang ini deh, yang ada di depan kita ini. Kalau secara spesifikasi sebenarnya mirip-mirip kayak versi sebelumnya teman-teman. Coba kalian dekat sini deh. Kayak misalnya nih ya, windshield-nya, terus lampu LED-nya, ini semuanya sama persis, nggak ada yang berubah teman-teman. DRL-nya, guratan-guratan reflektor di dalam lampunya juga sama aja gitu kan. Terus spesifikasi kayak kaki, rodanya, ukuran rodanya, pelek semua sama aja. Kalau yang versi CBS itu dia pakai rem combi brake ya. Nih, kalau combi brake itu cirinya adalah kalipernya dia pakai yang model 3 piston. Jadi combi brake itu sebenarnya prinsipnya gini teman-teman. Kalau kalian tekan rem belakang doang, maka secara otomatis yang depan juga ikutan ngerem juga. Cuma bedanya kalau di PCX ini kan depan belakang pakai rem cakram, jadi CBS yang hidrolis, bukan CBS yang pakai kawat ya. Makanya di kaliper depannya ini pakai 3 piston. 2 piston itu bekerja ketika kita tarik rem depan, sedangkan 1 piston lainnya itu bekerja ketika kita tarik rem belakang. Rem belakang ditarik, yang depan juga ikutan ngerem pakai 1 piston yang ada di sini. Jadi yang depan ini lebih padat kelihatannya karena tampilan kalipernya lebih gede teman-teman, lebih keker ya dibandingin versi yang ABS-nya. Terus kalau kalian detailin warnanya deh, coba kita lihat warnanya deh. Warna glossy-nya tuh lihat deh. Ini bener-bener yang polos banget ya, nggak ada glitter-glitter, nggak ada ornamen apa-apa, jadi bener-bener yang hitam aja gitu, nggak ada metalik sama sekali. Dan spesifikasi yang lain juga masih mirip-mirip, kayak misalnya nih mesinnya, terus pijakan kaki, dak apa segala macam semua sama. Yang beda cuma ini doang nih teman-teman, lihat nih logo PCX-nya baru. Kalau yang lama cuma PCX doang, kayak gini aja nih yang lama. Sekarang tambahin 160 untuk menegaskan ya bahwa ini adalah PCX yang 160 cc mesinnya. Nah, ini yang warna brilliant black teman-teman. Kalau kalian lihat dari white itu ya, lebar, semuanya hitam ya, sangar banget ya. Atasnya hitam semua, detail-detailnya semuanya hitam, pelek apa semuanya hitam. Tapi memang ada beberapa perik-perik kecil yang bikin tetap mewah, khasnya PCX yang warnanya chrome. Kayak misalnya nih, di sini nih, di bandul stangnya chrome itu kan, handle remnya juga silver. Terus area kemudinya, kalian lihat di sini nih, stangnya, racernya, tuh mewah banget ya. Warna-warna chrome-nya mendominasi di sini. Terus nih ringnya nih, ring speedometernya juga silvernya. Jadi ada kontrasnya lah, hitam dicampur beberapa bagian-bagian yang kelihatan warnanya silver, chrome-nya dipertahankan. Tetap mewah, tetap elegan. Terus juga logonya deh, tadi kan logonya saya bilang logonya juga kalau yang di versi CBS pakai warna chrome juga. Kemudian kayak muffler knalpotnya, terus swing arm,
lampu belakang semuanya juga kasih warna silver biar kelihatan lebih mewah, lebih elegan. Kira-kira itu. Ini yang versi CBS ya. Kalau secara spesifikasi memang nggak ada perubahan, tapi secara warna saya suka karena banyak glossy-nya. Ini warna-warna yang kalau menurut saya sih banyak yang request gitu kan, warnanya balikin ke glossy lagi dong gitu kan. Kayaknya udah pada mulai bosan sama warna Dove. Biarpun sebenarnya Dove itu kelihatan lebih mewah emang ya, kelihatan lebih mahal, kelihatan lebih elegan gitu. Makanya Honda tetap mempertahankan warna-warna Dove-nya itu di varian yang ABS-nya. Nah, warna biru ini yang jadi hero color-nya. Hero color-nya Honda PCX. Warnanya kalau secara spesifikasi namanya ini Imperial Matte Blue. Wah, namanya udah keren kan. Nah, birunya itu biru yang dalam banget, yang deep banget itu teman-teman. Warnanya itu kalau kita lihat di remang-remang gitu malah sekelas kayak hitam ya. Kayak hitam-hitam agak-agak ke biru tua gitu, tapi begitu kena cahaya baru deh warna birunya keluar. Ini kalau menurut saya keren sih. Kombinasi warna yang keren banget, mewah banget warna matte blue-nya ini. Terus yang jadi pembeda adalah ini nih, sekarang warna peleknya dong. Oh, peleknya sekarang pakai warna burnt titanium ya. Jadi kayak warna titanium tapi yang kebakar, akhirnya jadi lebih tua. Warna basicnya sebenarnya ya agak-agak gold terang gitu, tapi karena mau ada efek kebakarnya jadi dibikin lebih tua gini. Cakep sih, jadi tetap nggak norak gitu ya. Kalau terlalu kuning, terlalu emas kan kelihatan agak norak. Kalau ini jadi elegannya masih masuk lah. Bukan cuma peleknya yang jadi pembeda juga ini teman-teman, logonya. Nah, kalau di yang ABS warna logonya itu gold. Dan sama juga kayak yang CBS, dikasih tambahan 160 sekarang. Gitu. Dan pembeda lagi adalah ini nih, di cover joknya. Kalau yang versi CBS polos, semuanya warnanya hitam, mau depan mau belakang warnanya hitam, biarpun secara tekstur sebenarnya sama-sama punya dua tekstur ya. Di bagian depan ini halus, di bagian belakang ini ada tekstur kasar-kasarnya. Cuma bedanya kalau di versi yang ABS ini, di bagian belakang dikasih warna agak-agak ke silver-silveran gitu ya. Jadi kelihatan lebih dual tone, kelihatan lebih mewah. Ini silver ini juga kalau menurut saya masih masuk lah ya sama warna-warna chrome di area stang, di area ini pijakan kaki, bak CVT-nya. Oke lah, ini warna yang kalau menurut saya lumayan cakep gitu kan. Nah, selain warna Imperial Matte Blue ini juga ada yang merah. Merahnya juga kasih warna Dove juga. Hitamnya juga Dove juga teman-teman. Satu-satunya yang warnanya glossy kalau di varian ABS cuma yang putih aja. Sedangkan lainnya warnanya Dove semua. Jadi itu bedanya. Kalau yang CBS itu 3 glossy 1 Dove, kalau yang di ABS 3 Dove 1 glossy. Kira-kira gitu. Kalau kalian suka nggak warnanya? Warna yang ini biru ini dikasih pelek titanium bond. Nah, di merah ini malah kalau menurut saya lebih matching ya. Si titanium bondnya ini lebih kontras kalau dibandingin sama warna merah yang gonjreng banget. Dan lagi-lagi ini warna merah yang Dove ini memang sudah dipakai di beberapa motor-motornya Honda kan. Di Vario juga dipakai, ada kayak gini juga. Terus di CBR 250 juga sempat ada juga gitu kan. Dan di PCX juga masih dipertahankan. Nah, kalau varian ABS yang paling beda jelas ini dong, remnya udah ABS-nya tulisannya di sini ya, anti-lock brake system. Anti-lock, jadi dia nggak bakal kekunci teman-teman. Jadi kalau misalnya terbasa kekunci, maka secara otomatis akan dikirimin sinyal dari sensor-sensor di sini ya untuk membuka si jepitan kalipernya. Jadi si rem ini akan buka tutup cepet banget, gitu, biar roda depannya ini nggak terkunci teman-teman, bisa terilis ya. Nah, kalau sampai terkunci kan bahaya kan, apalagi yang roda depan terkunci itu bisa bikin selip, kepreset gitu kan. Nah, kalau misalnya tetap bisa kebuka, tetap muter rodanya, tapi pengeremannya optimal itu jauh lebih aman. Nah, di PCX 160 ini ABS cuma satu channel, cuma yang depan doang, yang belakang nggak ada. Biarpun satu channel, tapi impresi yang kita rasakan ya, kayak yang udah-udah itu sih emang feelingnya lembut banget teman-teman. Mungkin karena buka tutupnya si kaliper tuh cepet banget, lebih cepet dari ABS-nya Matic sekelasnya ya. Makanya di tuas rem itu waktu di rem keras banget sampai terkunci gitu, itu getarannya hampir nggak kerasa, deret, halus banget. Nah, kalau secara komponen di depan ini, disc brake-nya sebenarnya sama kayak versi CBS ya, diameternya sama, terus kembangan-kembangannya juga mirip-mirip, tapi ada tambahan ini nih, tambahan garis-garis ini untuk membaca putaran rodanya, dan sensornya ada di sini nih, ada sensor kecil di sini, makanya tabung shock breaker juga beda karena ada bracket buat si speed sensor untuk membaca putaran roda depannya.
Biarpun sebenarnya kalau untuk speed speedometer di motor ini udah bukan pakai di depan ini lagi ya, tapi langsung di engine, langsung di mesin. Ini cuma untuk membaca putaran disc brake-nya aja, mendukung kinerja ABS-nya. Dan yang beda juga adalah ini nih, kalipernya. Kalau yang di versi ABS malah cuma 2 piston teman-teman. Kecil ya, cuma 2 piston biasa banget. Beda sama yang CBS yang punya 3 piston yang kelihatan lebih gede, lebih keker gitu kan. Ini perbedaan yang utama, ABS. Selain ABS juga ada ini nih. Nih. Honda Selectable Torque Control atau Traction Control. Ini fungsinya untuk menjaga roda belakang jangan sampai selip nih, jangan sampai berputar lebih cepat daripada roda depan gitu kan. Nah kalau sampai selip di belakang ini bahaya juga. Nah di motor ini udah ada HSTC-nya. Kalau HSTC itu patennya khas Honda lah ya. Kalau nama yang umum mungkin traction control. Traction control itu ada di motor-motor apapun ada, tapi kalau HSTC ini istilah yang dipakai Honda untuk menyebut traction control di motor-motornya. Kalau misalnya kita lagi lewat jalan yang licin, lewat jalan berpasir, lewat hujan gitu kan, tiba-tiba roda belakangnya selip, maka secara otomatis si ECU-nya akan memerintahkan mesin untuk mengurangi semprotan bahan bakarnya, untuk menghentikan pengapiannya. Jadi secara power akan ngedrop, rasanya kayak berebut teman-teman, kayak kayak berebut gitu. Powernya di-cut biar roda belakangnya nggak terus-terusan muter terlalu kencengnya, akhirnya selip lalu jatuh gitu kan. Makanya secara safety sebenarnya yang versi ABS ini punya dua kelebihan, yaitu ABS dan ada traction controlnya. Itu sih bener-bener aman kalau dibandingin yang versi CBS-nya. Dan bedanya nggak terlalu jauh, cuma 3-4 jutaan, masih oke lah ya, nggak terlalu beda yang signifikan banget. Kemudian kalau fitur-fitur yang lain sebenarnya mirip-mirip teman-teman, kayak misalnya yang saya suka nih ya, saya suka banget sama ini nih, keyless-nya. Nah tombol keyless-nya kayak gitu teman-teman. Keyless-nya ini kalau nyala dia ada ringnya, dia bisa nyala gitu. Jadi kalau malam-malam bukanya juga kelihatan lebih gampang. Terus ada tombol buat buka jok, buat buka tangki bahan bakarnya. Dan joknya kalau dibuka ini teman-teman, di bawah joknya ini ada bagasi yang gede banget, 30 liter. Ini helm masuk di sini, dan di belakangnya masih ada ruang yang luas banget. Bahkan kalau dibanding sama PCX 150 ini jauh lebih besar, karena di bagian belakang ini sekarang lebih melandai, lebih rendah ya. Jadi kapasitasnya bisa jauh lebih gede. Dan yang asik lagi adalah ini, bukaannya. Bukaannya itu dari tertutup, ngebuka separuh gini, dan ngebuka full. Tuh, bener-bener lega banget ya. Kalau mau masukin apa itu gampang gitu loh. Bener-bener dikasih akses yang sangat memudahkan gitu. Kemudian kalau di area stang sini ada exhaust system di sini, sudah hazard, ada tombol starter. Kalau sebelah kiri sih standar ya, lampu dekat, lampu jauh, klakson, dan lampu senya ada di bagian sini gitu. Oke teman-teman, reminding riding position-nya ternyata ya sama aja sama kayak versi yang sebelumnya ya, kayak yang tahun 2022 2021 sama persis banget sama aja. Ini nggak ada perbedaan ya. Posisi joknya ke stang juga nggak terlalu jauh gitu kan. Terus pijakan kakinya juga nggak yang selonjor-selonjor banget, tapi kalau buat saya 165 cm sih nyaman ya. Biarpun nggak bisa sampai yang bener-bener lurus, tapi ini ya lumayan lega gitu. Terus joknya juga ini lebih empuk kalau dibandingin PCX 150, masih lebih nyaman. Dan joknya juga nggak licin kayak versinya 150. Sekarang ini lebih keset ya, lebih kaku juga. Jadi waktu kita lagi ngerem mendadak gitu, nggak yang pantatnya maju shoot gitu. Ini lebih ketahan gitu kan. Dan riding posisinya kalau saya sih suka ya. Stangnya nggak terlalu jauh dari badan, jadi buat yang nggak terlalu tinggi, nggak terlalu jangkung, di motor ini lebih pas-pas banget gitu. Lebih nyaman. Gitu teman-teman. Kalau secara riding position sih kayaknya nggak ada perbedaan sama sekali kalau dibandingin sama versi yang sebelumnya. Jadi masih sama-sama aja gitu. Oke teman-teman, kira-kira itu review kita ngomongin Honda PCX 160 versi 2023. Ya perbedaannya hanya di warna aja ya ternyata ya. Warna barunya, kalau yang versi CBS lebih banyak warna glossy-nya. Dari 4 warna hanya satu yang doff ya, hanya warna birunya aja, biru mudanya. Sedangkan yang ABS dari 4 warna hanya satu yang glossy, yang warna putih. Sedangkan yang lainnya semuanya doff semua. Dan perubahan lain adalah di emblemnya, di logonya ya, logo ini. Sekarang ada tambahan 160-nya. Mau yang CBS, mau yang ABS, semua sama. Kalau yang ABS kasih warna gold. Sedangkan harganya itu kalau yang versi CBS dijual dengan harga 32,1 juta, sedangkan yang versi ABS 35,6 juta. Ada beda sekitar 4 jutaan. Dan yang ABS perbedaannya selain ada anti-lock braking system juga ada HSTC, Honda Selectable Torque Control, atau TCS, Traction Control gitu kan. Ya kalau menurut saya secara teknologi safety lebih expert dibandingin yang versi
CBS. Kalau kalian mau yang bisa jelas lah, ambil yang ABS aja. Cuma kalau mau yang sederhana, yang warnanya glossy-glossy, ambil yang CBS. Bedanya lumayan 4 jutaan. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram otomotif_tv. Kalian juga harus kunjungi www.otomotif.com untuk mendapatkan berita-berita terkini tentang dunia otomotif. Dan satu lagi teman-teman, kalian juga harus datang ke Motor Saya Kan, channel kita yang khusus membahas motor-motor bekas berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.